Berdiri. Belajar pada grup agama itu masing-masing. Berani mulai. Berdoa selesai. Kepada guru tadi salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Baik Ibu, sebelumnya boleh diperiksa meja kolong mejanya atau di kiri kanannya ada sampah, mungkin boleh dibuang. Bagus ya kelas ini. Oke, langsung aja Ibu absen ya. Ini 11 AKR 4, betul? Betul. Amanda hadir? Aprilita hadir? Arum hadir? Atira hadir? Syaira hadir? Sarah hadir? Dara? Vicky? Evelyn? Elizabeth? Emi? Erwin? Fauzan? Hadir, Bu. Fauzila? Fiorentina? Priska? Dianina? Haidar? Hadir, Bu. Hezekiel? Hadir, Bu. Indah? Johanna? Melisa? Mutia? Renhat? Hadir, Bu. Rika? Rusliani? Seruna? Teresia? Berarti hadir semua ya pada hari ini? Sebelumnya minggu lalu Afrika nggak masuk, kenapa? Kurang enak badan. Oh, yang nggak enak badan. Sekarang udah baik kan ya? Berarti sekarang kita udah bisa mulai pelajaran kita ya. Minggu lalu materi kita apa? Jadi neraca saldo itu kemarin kita bahas tentang kumpulan akun-akun buku besar kan? Jadi hari ini kita mau bahas jurnal penyesuaian perusahaan dagang ya. Ada yang udah pelajarin nggak apa itu jurnal penyesuaian? Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Ya. Rika. Tepuk tangan dulu. Jawaban cukup baik ya, itu udah sangat baik. Terima kasih Rika. Jadi jurnal penyesuaian itu dalam perusahaan dagang adalah digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang berbeda pada awal periode dengan akhir periode. Jadi kan kita bisa aja nih ada perbedaan pada awal itu jumlahnya berapa, sedangkan pada akhir periode ada perbedaan pada gudang kita atau stok akun kita kan. Nah, di sini kenapa dalam akun dalam jurnal penyesuaian muncul? Hal ini disebabkan adanya perubahan atas penambahan, perubahan maupun penyusutan akun-akun yang ada dalam neraca saldo. Kemudian akun apa aja sih yang perlu dibuat penyesuaiannya dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang? Yang pertama ada persediaan barang dagang, dimana karena kan persediaan barang dagang awal dan akhir itu berbeda kan. Kemudian ada perlengkapan, dimana nanti ada beban perlengkapan yang muncul pada akun perlengkapan. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga yang keempat ada pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian ada beban dibayar di muka yang biasanya bisa diakui sebagai beban maupun sebagai harta. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar. Sebenarnya kan sebelumnya di dalam jurnal perusahaan jasa yang sudah kita bahas sebelumnya, ini hampir sama jurnal perusahaan dagang, penyesuaian perusahaan dagang, cuman bedanya ada di akun
nanti ada nama perusahaannya, terus dibikin jurnal penyesuaian, kemudian periode akhirnya. Biasanya di akhir periode itu kalau nggak tanggal 31, tanggal 30, benar kan? Nah, formatnya itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kemudian kredit. Nah, selanjutnya akun yang disesuaikan yang pertama kita bahas adalah persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang, perbedaan jurnal penyesuaian perusahaan dagang jika dibandingkan dengan jurnal perusahaan jasa terletak pada akun persediaan barang dagangan yang hanya ada di perusahaan dagang. Nah, dalam jurnal penyesuaian akun persediaan barang dagang memiliki dua metode. Yang pertama, kisah laba rugi dan harga pokok penjualan. Ada yang tahu jurnal iktisar laba rugi? Ya, boleh Diki. Iktisar laba rugi jurnalnya iktisar laba ruginya di debit, persediaan barang dagang awalnya di kredit. Ya. Persediaan barang dagang akhir di debit, iktisar laba rugi di kredit. Iya, tepuk tangan sedikit. Untuk iktisar laba rugi kita harus mengkredit dulu nih persediaan awal yang seharusnya yang berbeda dengan persediaan akhir. Jadi kita harus kenalin dulu persediaan barang dagang awalnya. Nah, untuk mengkreditnya kita harus bikin persediaan barang dagang awal di kredit, sedangkan di akun debitnya iktisar laba rugi. Kemudian setelah itu kita munculkan lagi persediaan barang dagang akhir di debit, kemudian iktisar laba ruginya di kredit. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Ada yang mau jelaskan jurnalnya? Oke, boleh sekarang. Jurnal penyesuaian pada metode harga pokok penjualan itu dilakukan dengan dua pencatatan. Yang pertama, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang awal di kredit, kemudian di kredit, biaya pembelian di kredit. Yang kedua, persediaan barang dagang akhir di debit, potongan pembelian di debit, kredit pembelian di debit, harga pokok penjualan di kredit. Iya, betul ya. Oke, makasih yang cara. Jadi yang cara bilang benar ya. Nah, kita langsung bahas saja iktisar laba ruginya. Yang pertama nih, kita harus menghapus dulu tadi seperti yang Ibu bilang, menghapus dulu persediaan barang dagang awal dengan cara mengkredit persediaan barang dagang awalnya yang jurnalnya iktisar laba rugi di kredit, baru harus kita kredit persediaan barang dagang awalnya di kredit. Kemudian kita munculkan nih persediaan barang dagang akhirnya dengan cara mendebit persediaan barang dagang akhir, di mana jurnalnya persediaan barang dagang akhir di debit, kemudian iktisar laba ruginya di kredit. Nah, ini mohon maaf nih saya di sini ya. Kemudian contoh soal. Oke. Nah, contoh soalnya nih. Dalam neraca saldo akhir bulan sebelumnya diketahui bahwa persediaan barang dagang awal sebesar 5 juta. Kemudian dan pada akhir periode diketahui bahwa persediaan barang dagangnya yang ada sebesar 7 juta. Itu kan berbeda. Maka kita bikin jurnalnya, kita hapus nih persediaan barang dagang awalnya di kredit, kemudian iktisar laba ruginya di debit sebesar 5 juta. Kemudian tadi diketahui bahwa persediaan barang dagang yang real ada di gudang perusahaannya sebesar 7 juta. Berarti kita bikin nih persediaan barang dagang akhirnya sebesar 7 juta, iktisar laba ruginya sebesar 7 juta di kredit, persediaan barang dagang akhirnya di debit. Selanjutnya ada metode HPP. Nah, di dalam metode HPP untuk persediaan barang dagang ada 5 unsurnya. Yang pertama tadi seperti yang dijelaskan oleh Sarah, ada persediaan barang dagang, yang dimana dalam persediaan barang dagang ada muncul persediaan barang dagang awal yang sifatnya menambah HPP. Kemudian ada persediaan barang dagang akhir yang sifatnya mengurangi HPP. Kemudian ada unsur pembelian yang sifatnya menambah HPP.
Kemudian ada biaya angkut pembelian yang sifatnya menambah HPP. Kemudian ada potongan pembelian yang sifatnya mengurangi HPP, dan yang terakhir ada retur pembelian yang sifatnya mengurangi HPP. Kalau gini aja mungkin nggak paham kan, jadi kita langsung masukin ke jurnalnya. Jurnalnya itu ada di HPP-nya di debit sebesar jumlah dari persediaan barang dagang awal, pembelian, sama biaya angkut pembelian, yang dimana itu tadi menambahi HPP kan. Jadi ini dikredit, terus nanti ditambahin jadi besarnya HPP. Lihat persediaan dagang awalnya, pembelian sama biaya angkut pembelian, lihatnya di mana? Ya, neraca saldo ya. Kemudian kita bikin lagi, munculkan persediaan barang dagang akhirnya di debit, kemudian potongan pembelian, retur pembelian, kemudian ada HPP di kredit. Karena di sini persediaan barang dagang akhir, potongan pembelian sama retur pembelian merupakan pengurang dari HPP. Selanjutnya akun perlengkapan. Sebelumnya kita udah bahas ya perlengkapan di jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jadi kalau dalam perlengkapan cuma ada beban perlengkapan dan beban perlengkapan pada debit, perlengkapan pada kredit kan, karena perlengkapannya harus disesuaikan. Nah contohnya nih, pada tanggal 31 Desember 2022 diketahui nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 600, sedangkan pada awal tahun diketahui bahwa saldo perlengkapan sebesar 900. Jadi jurnal penyesuaiannya harus kita kurangin kan, perlengkapannya yang awalnya tadi 900 jadi 600, berarti harus kita kurangin 900 kurang 600, jadi perlengkapannya harus dikurangi sebesar 300.000. Maka beban perlengkapan muncul 300.000 di debit, kemudian perlengkapannya muncul di kredit sebesar 300.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, lanjut ke aktiva tetap atau penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan dipakai dalam kegiatan normal akun berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur. Berkurangnya nilai aktiva tersebut merupakan biaya yang harus dicatat dalam laporan akuntansi. Hal ini disebut penyusutan dan butuh untuk disesuaikan. Nah, dalam jurnalnya beban penyusutan aktiva, misalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan misalnya kan. Apalagi selain itu mesin misalnya kan, aktiva tetap kan. Jadi aktivanya tinggal ganti aja sesuai nama akunnya, oke? Kemudian contoh soal nih. Pada tanggal 31 Desember 2022 penyusutan aktiva tetap gedung sebesar 1 juta. Maka jurnalnya beban penyusutan gedung sebesar 1 juta di debit, akumulasi penyusutan gedung sebesar 1 juta di kredit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih paham ya? Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini jurnalnya biasanya piutang, pembayaran piutang di akhir periode yang perlu disesuaikan. Berarti kan yang masuk kalau bayar piutang pasti kas ya kan? Maka akun kas di debit, kemudian karena piutang ini dibayar harus dikreditkan. Jadi piutang dagangnya dikredit. Langsung jadi perusahaan yang harus diterima. Terjadi karena perusahaan belum memperoleh pembayaran dari pelanggan di waktu yang akan datang, sehingga pendapatan ini ada sisa utang yang belum dibayar atau yang biasanya disebut piutang. Contohnya, diterima pelunasan piutang sebesar 300. Maka jurnalnya kas di debit 300.000, piutang dagang di kredit sebesar 300.000. Ya, kasnya di debit sebesar 300.000, piutang dagangnya di kredit sebesar 300.000. Kemudian ada beban dibayar di muka dan beban yang masih harus dibayar. Nah, beban dibayar di muka merupakan pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama sebagai harta, yang kedua sebagai kalau dia sebagai harta, maka nanti yang muncul di neraca saldo akunnya itu misalnya sewa dibayar di muka gitu kan. Sedangkan kalau di
dicatat sebagai beban yang muncul di neraca saldonya, yaitu beban sewa aja. Nah, kalau udah gini nih, maka di jurnal penyesuaiannya harus disesuaikan. Dan seharusnya kalau sebagai harta, maka nanti sewa dibayar di mukanya di kredit, kemudian muncul akun bebannya di debit. Sedangkan kalau jadi dicatat, nah ini sebagai harta, ini sebagai beban. Kalau sebagai beban kan tadi yang muncul bebannya yang di debit kan, maka bebannya harus kita kreditkan dan kita munculkan akun yang dibayar di mukanya. Oke? Kemudian beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Misalnya kita ada listrik, tapi belum kita bayar bulan ini, maka kita harus catat. Misalnya beban listrik pada utang listrik kan, utang listriknya misalnya 300, maka di debit beban listrik, kemudian di kreditnya utang listriknya sebesar 300. Nah, sekarang kita lanjut nih biar pada ngerti, kita buat diskusi kelompok. Seperti yang sebelumnya udah Ibu bagikan, sekarang boleh ditentukan dibuat kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok kan? Kelompoknya ya harus dikerjakan sesuai tadi yang sudah Ibu jelaskan. Lihat. Sudah semuanya sudah dapat kertasnya? Sudah, Bu. Ibu tunggu 15 menit untuk pengerjaannya ya. Sudah boleh dikerjakan. Gimana, ada yang sulit? Sini paham ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan panggil Ibu ya. Di bawah posisi sudah pada bisa. Kalau ada kesulitan panggil Ibu ya. Mata. Kelompok ini sudah bisa. Kalau ada kesulitan panggil Ibu ya. Di sini sudah. Jadi
menjelaskan metode ikhtisar laba-rugi? Oke, boleh. Ezekiel. Kalau HPP ada yang mau? Oke, Melisa boleh yang HPP. Boleh dibagi dua dulu ininya. Yang bagi di atasnya metode PKS tidak ada suaranya. Sudah siap? Ya, Bu. Boleh dijelaskan ke teman-temannya, boleh diperhatikan ya. Yang mau menjelaskan tentang metode ikhtisar laba-rugi. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode ikhtisar laba-rugi tanggal 31. Di dalam soalnya dicatat dalam neraca saldo diketahui bahwa persediaan barang dagang awal sebesar 4 juta dan pada akhir periode diketahui bahwa persediaan dagang yang ada sebesar 6 juta. Dan didapatkan itu di debit ikhtisar laba-rugi sebesar 4 juta, persediaan dagangnya di kredit sebesar 4 juta. Terus bisa barang di debit sebesar 6 juta, bisa bagi di kredit sebesar 6 juta. Yang kedua itu nilai perlengkapan yang tersedia sebesar 700.000, sedangkan pada awal tahun nilai saldo harus mendapatkan sekitar 1 juta. Jadi yang beban itu beban perlengkapannya dikurang dari 1 juta dan 700 dari 300.000. Beban perlengkapannya di debit 300.000, perlengkapannya di kredit 300.000. Yang ketiga itu tanggal 30 Desember penyusulan akibat tetap itu kendaraan sekitar 2 juta. Beban penyusulannya di debit sekitar 2 juta, akumulasi penyusulan di kredit sekitar 2 juta. Yang kelima, beban sewa toko selama 1 tahun. Dicatat bebannya itu selama 9 bulan per tantangan 12 bulan, jadi 9 per 12 sekitar 2.500.000. Hasilnya beban sewa toko di debit sekitar 1.875.000, sewa di bayar muka di kredit sebesar 1.875.000. Yang kelima, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu bebannya selama 9 bulan karena terhitung dari dari tanggal 1 April ke Desember tanggal 31. Jadi 9 dikurang 2 juta adalah 3 per 12 kali 2.500, hasilnya 625.000. Sewa dibayar di muka akunnya itu di debit sebesar 5.000, beban sewanya di kredit sebesar 85.000. Yang ke-6, pendapatan bunga yang terutang sebesar 300.000. Akunnya diutang bunga di debit 300.000, pendapatan bunga di kredit 300.000. Hasilnya menjadi 15.100.000. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Tepuk tangan untuk Ezekiel. Selanjutnya metode HPP akan dijelaskan oleh Melisa. Silakan Melisa. Dalam neraca saldo diketahui bahwa persediaan barang dagang awal sebesar 4 juta dan pada akhir periode diketahui bahwa persediaan barang dagang sebesar 6 juta, kemudian diketahui akan pembelian sebesar 10 juta, biaya angkut 30.000, potongan pembelian 250, peraturan pembelian 500.
Pada tanggal 31 Desember 2022, penyusutan aktiva tetap yaitu kendaraan sebesar 2 juta. Berarti beban penyusutan kendaraan atau peralatan sebesar 2 juta, akumulasi peralatan sebesar 2 juta. Pada tanggal 1 April 2022 dibayar sewa toko untuk masa 1 tahun sejumlah 2.500.000. Jika ditransaksikan tersebut dibukukan sebagai harta, maka jurnalnya adalah beban sewa toko di debit 1.875.000, beban sewa di gardu juga 1.700.000. Itu dapatnya yang masih dicatat sebagai harta. Jadi 2.500.000 dibagi 12 dikali 9, hasilnya 1.875.000. Pada tanggal 1 April 2022 dibayar sewa toko untuk masa 1 tahun sejumlah 2.500.000. Jika ditransaksikan tersebut dibukukan hitungan sebagai beban, maka jurnalnya adalah sewa di gardu muka 625, beban sewanya 625. Itu didapat dari beban sisa bebannya. Jadi 2.500.000 dibagi 12 dikali 3, hasilnya 625. Pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat pendapatan bunga yang hitam sebesar 300. Berarti piutang bunganya 300.000, pendapatan bunganya 300.000. Jadi totalnya adalah 23.150.000. Di debit sama di kredit. Ada yang mau ditanyakan? Tapi ini HPP-nya saya gaji dibenerin. Yang ini kayaknya ini dapat HPP-nya dari mana? Jadi yang biasa Oke, benar ya? Ada yang mau ditanyakan? Tepuk tangan untuk Melisa. Baik semuanya, kelompok-kelompoknya kumpul ke depan semua jawabannya. lihat. Detik-detiknya ada detik. Jadi semuanya udah paham ya? Sekarang ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, boleh Yani. Yang telah kita pelajari hari ini tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ialah kumpulan akun-akun yang disesuaikan karena adanya saldo awal dibandingkan dengan saldo akhir dalam akun-akun tersebut. Di dalam jurnal penyesuaian dibagi dua metode dan barang dagang. Yang pertama, kisaran laba rugi. Yang kedua, HPP atau harga pokok penjualan. Iya, betul ya. Terima kasih. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita telah belajar jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang perbedaannya cuma ada di persediaan barang dagang kan dengan dibandingkan dengan perusahaan jasa yang nggak ada persediaan barang dagang. Nah, jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini perlu disesuaikan karena adanya perbedaan antara nominal akun pada awal periode sama akhir periode. Nah, dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang, khususnya dalam persediaan barang dagangnya, ada dua metode. Yang pertama ikhtisar laba rugi dan yang kedua HPP. Nah, unsur dari ikhtisar laba rugi tadi ada akun ikhtisar laba rugi sama persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir kan. Sedangkan unsur yang ada dalam HPP tadi ada persediaan barang dagang yang awal sama akhir, yang kedua pembelian, ya beban angkut pembelian, ya potongan pembelian, retur pembelian, ada 5 kan. Nah, jadi
sejauh ini masih ada yang mau ditanyakan atau enggak? Jadi Ibu paham ya. Nah, untuk tugas minggu depan akan Ibu bagikan dalam grup WA kita. Boleh? Ini tugasnya Ibu kumpulkan, Ibu permisi ya. Selamat pagi semuanya.